Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Perkenalkan, nama saya Indah Almera Fauzia, NIM 20016158, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Pertemuan 1, kontrak dan orientasi perkuliahan terbagi ada 7 bagian. 1. Tujuan mata kuliah. 2. Materi mata kuliah. 3. Strategi perkuliahan. 4. Sumber belajar. 5. Evaluasi perkuliahan. 6. Tugas dan tagihan mata kuliah. 7. Kontrak perkuliahan. Pertemuan 2, konsep linguistik dan sosiolinguistik. Terbagi 3 bagian. 1. Hakikat linguistik. 2. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. 3. Sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan 2 disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik, sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan. Hal ini dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur internasional, melainkan telaah dan struktur eksternal. Pertemuan 3, hubungan antara bahasa dan masyarakat, terbagi 4 bagian. 1. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. 2. Pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. 3. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat. 4. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat, yaitu mengaitkan 2 bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan kata majemuk atau kompositum gabungan dari kata sosio dan linguistik. Sesuai dengan kaidah pemaknaan sebuah kata majemuk, maka fokus makna terletak di bagian terakhir, yaitu linguistik. Jadi, sosiolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan konteks sosial. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Masyarakat merupakan syarat sekelompok individu jika di antara individu tersebut terjalin interaksi sosial dan diikat dalam satu tatanan nilai yang disepakati bersama. Pertemuan 4, kontak bahasa dan diglosia, terbagi 3 bagian. 1. Pengertian kontak bahasa. 2. Faktor penyebab kontak bahasa. 3. Akibat kontak bahasa. Kontak bahasa adalah istilah yang erat kaitannya dengan kedwibahasaan. 2 bahasa atau lebih disebut berada dalam kontak apabila bahasa itu digunakan secara bergantian oleh orang yang sama. Orang yang menggunakan 2 bahasa atau lebih disebut dwibahasawan. Ditinjau dari sifatnya, kontak bahasa dibagi atas kontak regional atau geografis dan kontak non-regional. Kedua jenis kontak tersebut berbeda ditinjau dari penyebabnya maupun prosesnya. Pertemuan 5, kedwibahasaan. 1. Hakikat kedwibahasaan. Istilah kedwibahasaan menurut Kerr 2004 merupakan hal yang berkenan dengan pemakaian 2 bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Ini sesuai dengan pendapat Werles yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila 2 bahasa atau lebih dipakai secara bergantian.
sehingga menyebabkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasaan lain, sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan terkait dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. 3. Tingkat kedwibahasaan. Menurut Wendres, menyatakan ada 3 bagian tingkatan, yaitu kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. 2. Kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. 3. Kedwibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai BI sering memasukkan B2 atau sebaliknya. 4. Pengukuran kedwibahasaan. Mackay dalam Pranomo mengemukakan pengukuran kedwibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian. Pergantian adalah pengukuran terhadap seberapa jauh pemakaian bahasa mau berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Interferensi adanya saling mempengaruhi antar bahasa. 5. Efek kedwibahasaan. Efek dampak kedwibahasaan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia terbagi 2 bagian. 1. Model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya. 2. Model pendidikan yang mengarah pada diversifikasi budaya. Pengaruh kedwibahasaan terhadap individu. Kedwibahasaan dapat berpengaruh terhadap individu. Pengaruhnya mencakup bidang kognitif, penampilan kognitif, dan penampilan akademik. Pertemuan 6. Masih lanjutan dari pertemuan 5, yaitu kedwibahasaan. Menganalisis pemakaian bahasa berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat dan implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan 7. Interferensi dan integrasi bahasa terbagi 5 bagian. 1. Pengertian interferensi. Menurut Bhatia, mendefinisikan interferensi sebagai proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama ke dalam bahasa yang baru. Disebutkan pula pada dasarnya, di antara kedua bahasa tersebut terdapat sebuah proses keterjalinan, yaitu adanya hubungan erat antara leksikon dan tata bahasa yang diibaratkan sebagai tangan dan sarung tangan. 2. Tataran interferensi. Kerr mengemukakan interferensi dapat terjadi dalam semua tataran bahasa. Misalnya dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ketiga tataran ini dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam penulisan nama badan usaha, mengalami interferensi sebagai berikut. 1. Interferensi fonologi merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia, tetapi diucapkan menurut bahasa asing. 2. Interferensi morfologi merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata, leksikal, dan frase. 3. Interferensi sintaksis yang terjadi khususnya dalam konteks penulisan nama badan usaha swasta. 4.
Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. 4. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut kaum mentalis, seorang manusia dipandang memiliki sebuah akal yang berbeda dari badan orang tersebut. Artinya bahwa badan dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah satunya di antaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. 5. Interaksi bahasa. Menurut Bhatia, mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Ahli lain mendefinisikan integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa, seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Pertemuan 8, masih lanjutan yang pertemuan 7, yaitu interferensi dan integrasi lanjutan. Pertemuan 9, ujian tengah semester. Pertemuan 10, variasi bahasa terbagi 4 bagian. 1. Konsep dasar tentang variasi. Ragam, lagam, laras, dan bahasa. Konsep dasar variasi sebagai sebuah language, sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dapat dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu. Namun, karena penutur bahasa merupakan masyarakat yang homogen, maka wujud bahasa menjadi beragam dan bervariasi. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakasan, yaitu berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hitungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa bagi penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik, yang digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Lagam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti lain. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Setiap laras memiliki caranya dan memiliki gaya sendiri. Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tulisan, dan dalam bentuk standar, semi-standar, atau non-standar. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota sosial yang bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Pembahasan yang kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Pembahasan yang ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Terbagi 3 bagian. 1. Kajian variasi dalam linguistik umum. Dalam kajian linguistik umum ini, variasi dalam bahasa dikaji menjadi 2 bagian. Perbedaan seperti ini adalah perbedaan dalam tingkat tetapi sama dengan dalam tingkatan yang lain. Variasi eksternal dan variasi ekstertematik, yaitu variasi yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar sistem bahasa itu sendiri. 2. Kajian historis komparatif. Dalam kajian historis komparatif yang dikaji yaitu materi yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda dari
Oleh karena itu, dengan metode yang berbeda materi yang sama berupa bahasa yang berbeda-beda, yaitu tidak sama sebagai hasil jalannya waktu dan keseringan komunikasi antara dua kelompok pemakaian bahasa. 3. Kajian dialektologi. Kajian lain dari manifestasi variasi bahasa adalah dialektologi. Dalam pematasan variasi dialek dari bahasa yang dipergunakan konsep isogias, yaitu garis yang menghubungkan dua tempat yang menunjukkan ciri atau unsur yang berbeda. 4. Kajian sosiolinguistik adalah penggunaan bahasa. Dalam hal ini, kajian sosiolinguistik mencakup sosiolek dan fungsiolek. Pembahasan yang keempat, pengklarifikasian varian bahasa. Terbagi 6 variasi. 1. Variasi bahasa. 2. Variasi dari segi penutur. 3. Variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. 4. Variasi bahasa dan segi situasi. 5. Variasi bahasa dari segi status bahasa. 6. Variasi bahasa dari segi sarana. Pertemuan 11 masih sama pembahasan dari pertemuan 10, yaitu variasi bahasa. Pertemuan 12, sikap bahasa, pemilihan dan pembakuan bahasa, terbagi 3 bagian, yaitu sikap bahasa. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. 2. Penilaian bahasa. Penilaian bahasa menurut fasiolog adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. 3. Pembukaan bahasa. Pembukaan bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Sedangkan bahasa Baskel atau bahasa standar Atbacita atau bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terkait dengan tulisan baku, ejaan baku, serta lafal baku. Pertemuan 13 masih lanjutan dari pertemuan 12. Struktur linguistik bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penolakan atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik, dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah dimulai, diterima, dan diungkapkan kembali. Baik karena sesuai kebutuhan ruang dan waktu, dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Pertemuan 14, pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terbagi dari 2 bagian. 1. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. 2. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Sebagai studi interdisipliner, sosiolinguistik berada pada daerah arsiran antara sosiologi dan linguistik, dengan menghubungkan bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik mendorong bahasa sebagai suatu sistem terbuka, karena berhubungan dengan variabel-variabel kemasyarakatan seperti tingkatan pendidikan, status sosial, budaya, tempat, waktu, jarak, dan lain-lainnya. Jadi,
Sosiolinguistik merupakan studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Pertemuan 15 masih lanjutan dari materi pertemuan 14. Pertemuan 16, rangkuman semua materi. Sekian rangkuman materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik oleh saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.